kamu, kenapa orang-orang di kota cenderung lebih individualisme? Oh, jadi menurutku orang-orang di kota individualisme karena yang pertama itu faktor dari jarak antar permukiman itu jauh-jauh. Nah, terus juga cenderung lebih banyak perumahan itu berbentuk kompleks yang dimana jaraknya itu termasuk jauh. Jadi interaksi antar tetangga, antar sesama itu dapat mempengaruhi sikap atau sifat individualis tersebut. Terus lanjut ya, kamu pernah nggak merasa orang di sekitar kamu tuh kurang peduli sama lingkungan? Pernah. Terutama kalau karena aku tinggal di kompleks, jadinya kerasa banget tuh individualisnya. Gimana tetangga itu jarangnya apa, mungkin nyapa cuma sekali doang, misalnya kalau minggu pagi gitu. Terus kamu pernah nggak melihat kasus di mana orang tuh kurang peduli sama masalah di sosial di sekitarnya gitu? Pernah. Bahkan aku juga pernah dengar tuh ada omongan-omongan yang orang itu saking individualisnya, jadi ketika ada masalah sosial itu dia ngomongnya udahlah biarin, itu masalah dia, nggak usah dipeduliin gitu. Guys, jadi aku lagi sama Kanita. Nah, aku mau nanya-nanya nih tentang kekurangan peduli dengan lingkungan sama Kanita. Jadi pertanyaan pertama, menurut kamu kenapa orang-orang di kota cenderung lebih individualisme? Menurut aku tuh kenapa orang-orang kota tuh lebih individualisme daripada orang-orang di desa, karena orang-orang kota itu ritme hidupnya tuh kayak sibuk, jadi setiap jam itu pasti mereka tuh punya kegiatan, dan pastinya karena mereka saking sibuknya mereka tuh pasti nggak punya kesempatan untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar. Jadi itu kenapa alasannya bisa mereka tuh sifatnya individualis, karena ya mereka tuh sibuk banget dan emang sifatnya tuh mereka tuh kebanyakan udah apatis gitu sama lingkungan sekitar. Oke, pertanyaan kedua, kamu pernah nggak merasa orang di sekitar kamu tuh kurang peduli sama lingkungan? Banyak banget. Jadi kayak misalkan lingkupnya di kelas aja tuh masih ada yang suka apatis, misal kayak ada yang kesusahan tuh orang-orang di sekitar tuh masih kadang-kadang kayak bodo amat dan memilih untuk mengurusi dirinya sendiri. Kamu pernah nggak melihat kasus di mana orang kurang peduli dengan masalah sosial di sekitaran? Kalau kasus yang besar-besar itu jarang melihat, karena emang jarang ekspos gitu. Mungkin lebih ke yang kasus-kasus ringan kayak kayak ada tetangga yang meninggal, keluarganya tuh nggak ada yang nguburin. Contohnya itu juga merupakan salah satu contoh dari sikap apatis atau individualis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Zahra dari kelas Sosiologika. Saya akan mewawancarai teman saya, Kayla Dalia dari kelas 11A. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait materi permasalahan sosial. Yang pertama, menurut kamu, kenapa orang-orang di kota itu cenderung lebih individualis? Kalau menurut aku, kenapa rata-rata orang kota itu lebih individualis? Karena persaingan di kota itu lebih ketat, atau bisa dibilang tuh lebih intens dari persaingan yang di pedesaan. Lalu untuk selanjutnya, pernah nggak sih ngerasa orang-orang di sekitar kamu tuh kurang peduli sama lingkungan? Di beberapa tempat cukup terasa mereka tidak peduli dengan lingkungan, kayak ya cuma bodo amat karena mereka mikirnya ya itu bukan mereka yang melakukan, jadi mereka hanya cek dan lewat aja. Oke, untuk yang terakhir, pernah nggak melihat kasus di mana orang-orang itu kurang peduli sama masalah sosial yang ada di sekitarnya? Pernah, waktu itu di suatu daerah itu ada seorang ibu-ibu sama bapak-bapak. Dia tuh bapak-bapaknya tuh bakar sampah, yang karena kan hasilnya sangat berbahaya ya, dan juga ibu-ibunya ini buang sampah kembali, yang mana juga sangat membahayakan, bisa mengundang banjir. Terus juga ada dari abang-abang atau kayak kakak-kakak yang menggunakan motor tapi sambil merokok dan membuang puntung rokoknya itu ke jalan. Selanjutnya, ada teori fungsionalisme. Teori ini menyatakan bahwa setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang mendukung stabilitas dan keteraturan sosial. Setiap institusi seperti keluarga, pendidikan, agama memiliki perannya masing-masing untuk mempertahankan keseimbangan sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya harmoni dan bagaimana setiap bagian masyarakat bekerja sama agar susunan masyarakat dapat berjalan secara lancar. Lalu yang selanjutnya adalah teori konflik. Teori ini berfokus pada ketidaksetaraan dan perbedaan kekuasaan dalam masyarakat.
Karl Marx adalah salah satu tokoh utama teori konflik, berpendapat bahwa konflik antara kelas sosial yang berbeda, terutama pada kaum borjuis dan proletar, adalah motor penggerak perubahan sosial. Teori ini melihat masyarakat sebagai arena perebutan kekuasaan dan sumber daya, di mana yang kuat seringkali menindas yang lemah. Teori simbolik. Teori ini berfokus pada cara individu berinteraksi menggunakan simbol seperti bahasa, tanda, dan juga perilaku untuk berkomunikasi dan membentuk makna. Dikembangkan oleh tokoh seperti George Herbert Mead, teori ini melihat bahwa masyarakat terbentuk melalui interaksi sosial sehari-hari, di mana makna yang diberikan pada simbol-simbol itu dapat mempengaruhi tindakan individu, cara pandang mereka terhadap dunia. Analisis. Menurut George Herbert Mead, melalui teori simbolik faktor penyebab ketidakpedulian sosial yaitu 1. Kurangnya interaksi bermakna. Minimnya komunikasi intens dan terbuka antara individu membuat mereka sulit memahami sudut pandang dan perasaan orang lain. Yang kedua, ketidakmampuan role taking. Jika individu jarang mengambil peran atau memahami perspektif orang lain, mereka cenderung bersifat egois dan juga kurang empati terhadap masalah sosial. Yang ketiga, kehilangan makna simbol. Bahasa, ekspresi, dan simbol yang seharusnya mempererat hubungan sosial kehilangan maknanya ketika tidak dipahami atau diabaikan, sehingga mengurangi keterikatan sosial. Yang keempat, isolasi sosial. Kurangnya keterlibatan dalam komunitas atau kelompok sosial menghambat individu untuk merasakan kebersamaan dan rasa tanggung jawab sosial. Lalu selanjutnya ada solusi. Ketidakpedulian sosial dapat diatasi dengan memperkuat interaksi sosial dan komunikasi yang bermakna. Kami berpendapat bahwa melalui komunikasi dan penggunaan simbol seperti bahasa dan ekspresi, individu dapat memahami sudut pandang orang lain. Ini disebut role taking atau mengambil peran orang lain, yang memungkinkan seseorang lebih peka dan peduli terhadap kebutuhan serta kondisi sosial orang lain. Solusinya adalah dengan menolong lingkungan yang mendukung interaksi positif dan peningkatan empati. Melalui keterlibatan aktif dalam komunitas, individu dapat mengembangkan kesadaran sosial yang dapat mengurangi sikap acuh tak acuh atau ketidakpedulian dalam masyarakat. Lalu adalah kesimpulan dari ketiga artikel tersebut menunjukkan bahwa manusia merespons permasalahan sosial secara berbeda-beda. Ada yang segera bertindak untuk menolong, namun ada juga yang memilih untuk tidak peduli. Meskipun situasi berbeda-beda, respons ketidakpedulian terlihat umum terjadi. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh sifat individualisme yang kuat, serta rasa takut akan risiko atau dampak dari tindakan menolong. Pada ketiga kasus yang dianalisis, tampak bahwa masih banyak orang yang lebih memilih untuk menutup mata dan bersikap acuh terhadap kondisi orang lain, menunjukkan rendahnya tingkat simpati dan empati di masyarakat. Refleksi mengenai kurangnya kepedulian sosial menunjukkan bahwa kesibukan dan tekanan hidup di kota sering mendorong orang menjadi individualis, lebih fokus pada urusan pribadi, dan mengabaikan masalah di sekitarnya. Akibatnya, solidaritas dan empati antar warga berkurang, membuat banyak masalah sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan sulit teratasi. Untuk itu, penting bagi kita untuk melatih kembali rasa kepedulian dengan menyisihkan waktu atau perhatian bagi sesama, agar nilai kebersamaan dalam masyarakat tidak hilang.